atas laut yang biru tenang, di antara rumah panggung yang berdiri di atas kaki-kaki kayu, anak-anak Bajo tumbuh bersama angin dan ombak. Mereka dikenal sebagai manusia laut. Bukan karena mereka berasal dari air, tetapi karena laut adalah nafas budaya mereka. Bermain di laut adalah bagian tak terpisahkan dari hidup mereka. Disinilah tawa terdengar paling lepas dan kebahagiaan tampak paling murni. Namun di sela keceriaan itu, tumbuh juga mimpi-mimpi yang tinggi yang ingin mereka capai lewat pendidikan, sebuah jalan untuk masa depan yang lebih luas. Dulu, ada kalimat yang sering terdengar pelan di dermaga. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Akhirnya tetap juga membantu bapak melaut. Namun waktu bergerak. Zaman telah berubah. Dan kini, di banyak tempat, anak-anak Bajo membuktikan bahwa mimpi mereka bisa menjulang tinggi, meski tetap berpijak di laut. Mereka melaut, tapi juga menuntut ilmu. Mereka menjaga tradisi, tapi juga membuka pintu masa depan. Tapi hari ini, sebuah pertemuan kecil akan terjadi. Pertemuan yang mungkin sederhana, tapi bisa menyalakan mimpi baru. Anak-anak Bajo tumbuh di atas laut dan mempunyai mimpi setinggi langit. Meskipun pendidikan mereka terbatas, semangat mereka untuk meraih cita-cita tak pernah surut. Karena itulah jembatan mereka untuk menggapai cita-cita mereka. Anak-anak Bajo menumpahkan dunia yang mereka lihat setiap hari. Laut biru yang luas, perahu kecil, rumah panggung, dan garis mimpi yang tak pernah mau tenggelam. Halo adik-adik. Lagi pada main apa sih? Kanela boleh ikut nggak? Boleh. Yeay. Kalian sekarang kelas berapa? Saya kelas 2. Saya masih TK. Kamu? Kelas 4. Kamu? Iya, masih TK juga. Kalian kelas berapa? 3. Kalau yang di atas pohon? 4. Oke. Siapa di sini yang suka menggambar? Saya. Kanela bawa peralatan menggambar. Yuk kita menggambar bersama. Mau? Nah, Kanela bawa peralatan gambar untuk adik-adik semua. Ini buat Manda. Ada pensil warnanya. Kanela bagiin satu-satu ya. Nah, di dalamnya nanti ada buku gambar. Boleh diambil buku gambarnya dulu yuk. Kita gambar sama-sama. Boleh. Kita mulai menggambar. Diambil buku gambarnya. Gambarnya bebas ya. Boleh gambar kapal, boleh gambar rumah. Gambar ayam juga boleh tuh, gambar ayam tuh. Nih, masih ada pensil warnanya lagi. Yuk. Di sini ada yang cita-citanya jadi dokter? Saya jadi dokter gigi. Oh, hebat. Semoga bisa jadi dokter gigi ya besok. Kalau yang lain cita-citanya apa? Polisi. Polisi, Ibra? Pilot. Pilot. Angkatan laut. Angkatan laut. Kalau kamu? Jadi guru. Jadi guru. Di balik tawa dan coretan warna-warni, tersimpan keinginan sederhana bahwa belajar bisa mengubah hidup. Pendidikan tidak membuat mereka jauh dari laut. Pendidikan justru membuat mereka bisa kembali dengan cara yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih kuat.
Karena masa depan bukan soal meninggalkan identitas, melainkan membawa identitas itu melangkah lebih jauh. Tangan kecil mereka bergerak pelan, menggambar masa depan yang mungkin sederhana tapi penuh harapan. Di balik wajah ceria mereka, tersimpan tekad yang tumbuh seperti bakau. Pelan, kuat, dan tidak mudah tumbang. Dalam keriuhan tawa mereka, ada cerita tentang keberanian memilih jalan berbeda, bahwa pendidikan bukan untuk melawan laut, tapi untuk kembali ke laut dengan cara yang lebih baik. Anak-anak Bajo tidak ingin meninggalkan akar mereka. Mereka hanya ingin mengangkatnya lebih tinggi. Dan suatu hari, ketika mereka telah dewasa, mungkin mereka akan mengenang masa kecil itu. Masa ketika laut adalah sekolah dan angin adalah guru. Dan mereka percaya bahwa tidak ada mimpi yang terlalu jauh untuk dijemput. Karena menjadi anak Bajo bukan berarti tidak boleh bercita-cita tinggi. Menjadi manusia laut bukan berarti berhenti di batas ombak. Justru dari lautan inilah mereka belajar ketangguhan, belajar keseimbangan, belajar tentang arah, seperti kompas yang tahu kemana harus kembali. Dan pendidikan adalah layar baru yang membantu mereka menembus angin zaman. Anak-anak Bajo membuktikan bahwa tidak ada batas antara ombak dan cita-cita. Laut adalah guru pertama mereka, mengajarkan keberanian lebih cepat dari usia, mengajarkan keseimbangan bahkan sebelum mereka pandai berjalan. Di atas perahu, mereka belajar bahwa kehidupan adalah perjalanan panjang yang kadang tenang, kadang bergelombang. Laut memberi keberanian, pendidikan memberi arah, dan mimpi adalah layar yang membuat mereka terus maju. Inilah mimpi yang tak pernah tenggelam, mimpi anak Bajo yang tumbuh dari air asin, berjalan di papan kayu, tapi terbang tinggi dalam angan. Mimpi mereka seperti perahu kecil yang selalu punya tujuan, berangkat dari laut, mengelilingi dunia, lalu kembali membawa berita baru. Dan suatu hari, dunia akan tahu bahwa anak-anak Bajo tidak hanya mewarisi laut, mereka juga sedang menjemput masa depan. Di bawah permukaan laut yang tenang, terbentang dunia lain yang nyaris tak tersentuh. Ikan-ikan berenang berkelompok, berkilat seperti cahaya yang menari. Bagi anak-anak Bajo, semua ini adalah keajaiban yang nyata. Keindahan yang tak pernah mereka minta, namun harus mereka jaga. Ia mengajarkan bahwa laut bukan untuk ditaklukkan, tetapi dihormati. Bukan untuk dihabiskan, melainkan dirawat. Di atas laut yang menjadi rumah mereka, anak-anak Bajo membuktikan bahwa sekolah tidak terhalangi oleh jarak maupun keadaan. Karena anak-anak berhak bermimpi dan meraih cita-cita yang baik. Cita-cita saya mau jadi dokter gigi supaya gigi enggak ompong. Kalau saya besar, cita-cita saya menjadi pilot. Ketika saya besar, cita-cita saya jadi angkatan laut. Saya jadi anita dan polisi. Pemain bola. Inilah mimpi kami dari anak di laut. Mimpi anak-anak di laut. Ku yakin kau bisa